Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita lanjutkan materi kita tentang pecahan. Sekarang berhubungan dengan desimal. Bilangan desimal kita bahas 3. Yang pertama per 10. Satu angka di belakang koma itu namanya per 10. Contoh 0,7 dibaca 7 per 10. Ditulis secara pecahan 7 per 10. Pembilangnya 7, penyebutnya 10. Contoh kedua, 3,4 dibaca 34 per 10. Ditulis dalam pecahan 34 sebagai pembilang, penyebutnya 10. Per 100, 2 angka di belakang koma. Contoh 1,25 dibaca 125 per 100. Contoh kedua 0,46 dibaca 46 per 100. Yang ketiga per 1000 yaitu 3 angka di belakang koma. Contoh 0,372 dibaca 372 per 1000. Contoh kedua 1,234 dibaca 1234 per 1000. Diingat-ingat nggih, ada 3. Per 10 itu 1 angka di belakang koma. Per 100 2 angka di belakang koma. Per 1000 3 angka di belakang koma. Bentuk penjumlahannya. Penjumlahan desimal. Contoh 3,4 ditambah 7,2. Kita hitung secara susun pendek. Diluruskan komanya. 3,4 ditambah 7,2. 4 tambah 2 6. 3 tambah 7 10. Komanya diluruskan ya. Jadi hasilnya 10,6. Contoh kedua 0,715 ditambah 1,4. Kita susun pendek. 0,715 ditambah 1,4. 5 turun, 1 turun, 7 tambah 4 11, tulis 1, simpan 1. Komanya turun dulu. Ini tadi simpan 1 ditambah 1, 2. Jadi hasilnya 2,115. Contoh ketiga 0,91 ditambah 0,7 ditambah 9,14. Di sini ada 3 suku. Kalau penjumlahan langsung kita hitung, okay? 0,91, 0,7, 9,14. 1 ditambah 4, 5. 9 tambah 7, 16 tambah 1, 17. Tulis 7, simpan 1. 1 tambah 9 sama dengan 10. Jadi hasil akhirnya 10,75. Ini dalam bentuk penjumlahan. Kita lanjut dalam pengurangan desimal. Contoh 17,2 dikurangi 3,4. Susun pendek tetap. 7,2 dikurangi 3,4. 2 dikurangi 4 tidak bisa. Kita pinjam dulu dari angka 7. Sini 2 menjadi 12. 12 dikurangi 4 sisa 8. 7 tadi sudah dipinjam 1 sisa 6. 6 dikurangi 3 3. Jadi hasilnya 3,8. Lanjut contoh kedua. 1,4 dikurangi 0,715. Dilihat 1,4 dikurangi 0,715. Di sini anggap ada 0. 0 dikurangi 5 tidak bisa, pinjam depan, sini jadi 10, ini sisa 9, sisa 3 ya, karena sudah dipinjam. 10 dikurangi 5 hasilnya 5.
9 dikurangi 1, sisa 8. 3 dikurangi 7, tidak bisa, pinjam dari depan sini, jadi 13. 13 kurangi 7, 6. 1 tadi sudah dipinjam, 0, 0, 0. Ya. Jadi hasil akhirnya 0,685. Contoh kedua, contoh ketiga. Ada 3 suku. 9,14 dikurangi 0,91 dikurangi 0,7. Kita hitung 2 suku dulu. 9,14 dikurangi 0,91. 4 dikurangi 1, 3. 1 dikurangi 9 tidak bisa, pinjam. 11 dikurangi 9, 2. Ini tadi sudah dipinjam 1, sisa 8. Nah, 8,23. Dari 8,23 ini kita tulis di sini, terus dikurangi 0,7. 3 dikurangi 0 tetap 3. 2 dikurangi 7 tidak bisa, kita pinjam dari 8. Pinjam 1 sini jadi 12. 12 dikurangi 7, 5. Komanya turun. Nah, ini tadi sudah dipinjam, sisa 7. 7 dikurangi 0, 7. Hasil akhir dari 9,14 dikurangi 0,91 dikurangi 0,7 sama dengan 7,53. Ini tadi tentang desimal. Desimal itu berarti ada koma. Kita tadi sudah bahas, di belakang koma 1 angka berarti per 10, 2 angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma per 1000. Jelas sampai di sini? Kita lanjut tentang persen. Di mana persen itu adalah per 100. Jadi per 100 penyebutnya 100. Tandanya seperti ini. Bisa pilih salah satu. Contoh 25% sama dengan 25 sebagai penyebut, 100 sebagai 25 sebagai pembilang, 100 sebagai penyebut. Nah, dibaca 25 per 100. Contoh kedua 15%, 15 sebagai pembilang, 100 sebagai penyebut. Dibaca 15 per 100. Contoh penjumlahan persen. Kalau bentuknya seperti ini, kita bisa langsung menjumlahkan. Karena persen ini penyebutnya sudah sama, yaitu per 100. Tinggal 15 ditambah 70, hasilnya 85%. 125% ditambah 6% sama dengan 131%. Bisa langsung kita hitung, karena kita sudah tahu penyebutnya sama. Pengurangan juga sama seperti tadi, seperti yang penjumlahan. 70% dikurangi 15%, langsung bisa kita hitung. Kenapa? Karena penyebutnya sama, yaitu 100. 70 dikurangi 15, 55%. 125% dikurangi 6% sama dengan 119%. Di sini ya ada persen berarti per 100. Ingat, jika penyebutnya sudah sama, bisa langsung kita hitung. Tapi kalau nanti ketemu pecahan yang penyebutnya berbeda, baru kita samakan penyebutnya. Sampai di sini jelas? Ini adalah materi, bisa kalian tulis dulu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.